wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musiridin dengan NIM 21650021. Pada kali ini saya akan mereview mata kuliah dari manajemen proyek dari dosen Eri Muchar Hasiri, sarjana komputer magister teknik. Oke, kita langsung saja. Fase definisi. Tujuannya untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Berikutnya, aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama adalah memahami dan menganalisis masalah-masalah dari kebutuhan user atau rekrutmen analisis dalam membuat proyek IT. Keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisis risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan rekrutmen dokumen atau RD. Dokumen kebutuhan atau rekrutmen dokumen adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria, validasi, dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi 1. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. Kedua, deskripsi umum menjelaskan preskriptif produk, fungsi utama produk, karakteristik penggunaan, serta batasan-batasan proyek. Ketiga, kebutuhan spesifik mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Kebutuhan spesifik ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama kebutuhan fungsional, menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi. Yang kedua, membutuhkan non-fungsional, menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Yang keempat, glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Yang kelima, lampiran, bisa berupa diagram, markup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan atau biasa disebut RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dalam solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal, dalam kurung request for a proposal atau RFP, ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan. Yang pertama adalah pemahaman proyek. Memahami tujuan, lingkup, dan sasaran dari proyek ini dapat dilakukan dengan membahasnya bersama pengaku kepentingan utama. Kedua, identifikasi pengakuan kepentingan, mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Pengaku kepentingan bisa berupa klien, pengguna, tim, pengembang, dan lain-lain. Yang ketiga, wawancara dan diskusi dengan pengaku kepentingan. Melakukan pertemuan atau wawancara dengan pengaku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan awal dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tantangan apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi. Yang keempat, analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan produk komersial, analisis pasar bisa membantu untuk memahami tren, persaingan, dan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, studi kelayakan, menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan dari segi teknis, finansial, dan operasional. Yang keenam, identifikasi kebutuhan awal, mengumpulkan daftar kebutuhan awal yang mungkin akan masuk ke dalam RD nantinya
Daftar ini bisa berupa fitur-fitur yang diinginkan, batasan teknis, dan lain-lain. Yang ketujuh, penyusunan kerangka kerja RD. Membuat outline atau kerangka dasar dari RD yang akan dibuat. Ini akan memudahkan dalam proses penulisan RD nantinya. 8. Evaluasi teknologi yang diperlukan. Menilai teknologi apa saja yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Yang ke-9, pembuatan prototipe awal. Jika memungkinkan membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. Ke-10, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan kebutuhan dokumen insya Allah akan terlaksana dengan baik. Contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebuah pembuatan dokumen kebutuhan atau RD untuk proyek ini. Yang pertama, memahami proyek. Pemahaman proyek. Memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan. Apakah yang untuk dipinjamkan dan pengembalian buku, atau juga untuk reservasi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur lainnya. 2. Identifikasi pengaku kepentingan. Dalam kasus ini, pengaku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengolahan perpustakaan. Yang ketiga, wawancara dan diskusi dengan pengaku kepentingan. Melakukan pertemuan dengan pustakawan untuk mengetahui proses kerja saat ini dan fitur apa saja yang diinginkan dalam sistem baru. Analisis pasar. Meskipun ini bukan produk komersial, membandingkan dengan sistem informasi perpustakaan universitas lain dapat memberikan ide fitur yang akan bisa ditambahkan. Yang kelima, studi kelayakan. Menilai apakah sistem informasi yang diinginkan bisa dibangun dengan sumber daya yang ada, misalnya anggaran, tenaga kerja, waktu. Yang keenam, identifikasi kebutuhan awal. Daftar fitur seperti peminjaman buku, pengembalian buku, pemesanan ruang baca, notifikasi batas waktu, pengembalian, dan lain-lain. 7. Penyusunan kerangka kerja RD. Outline dari fitur-fitur yang akan dimasukkan, struktur database yang diperlukan, dan teknologi yang akan digunakan. 8. Evaluasi teknologi yang diperlukan. Apakah sistem akan berbasis web atau aplikasi desktop? Apa database yang cocok untuk menyimpan data, buku, dan anggota? Ke-9. Pembuatan prototipe awal. Membuat tampilan awal dari antarmuka sistem untuk mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan. Ke-10. Penyusunan jadwal dan rancangan kerja. Menentukan jadwal pengembangan, pengujian, pelatihan, penggunaan, dan peluncuran sistem. Setelah semua langkah di atas dilakukan dengan baik, barulah tim pengembang dapat memulai proses pembuatan RD yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Yang pertama, setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Yang kedua, untuk membantu pembuatan keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Yang ketiga, sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan suatu penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan, dan apa akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan
mengangkat seseorang untuk mempelajari menyelesaikan masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rancangan dipengaruhi oleh risiko. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya dalam review materi ini saya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas atau kurang tepat. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.